Baik, perkenalkan nama saya Adam Fitriono dengan NIM A11 2023151340. Pada kesempatan kali ini saya akan merevisi terkait review tugas yang sudah saya kerjakan sebelumnya, disertai dengan demo. Pertama yang saya lakukan adalah konfigurasi dasar virtual mesin. Pertama kita bisa langsung buka VirtualBox. Nah, pada VirtualBox kita akan men-setting IP PC terlebih dahulu. Kita bisa klik file di pojok kiri, kemudian tools, kemudian network manager. Nah, pada tahap ini saya memilih VirtualBox host only Ethernet adapter pagar 2. Kenapa? Karena yang pertama error. Nah, kemudian saya membuat baru dengan cara create. Nah, di sini kita bisa meng-setting agar nantinya IP PC ini satu jaringan dengan IP virtual mesin yang akan kita buat nanti. Untuk mengubahnya hanya cukup diganti saja. Mungkin defaultnya ada 56.1. Nah, karena kita ingin menyesuaikan, kita bisa langsung ganti jadi 15.1. Kemudian kita klik apply. Karena saya sudah apply, jadi tidak bisa di-apply kembali. Jika sudah, kita bisa menyeting IP virtual mesin. Untuk di awal kita akan setting networknya dulu. Kita pilih dulu virtual mesin yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan ini. Kemudian klik setting. Setelah itu ke network. Untuk adapter 1 kita pilih NAT. Tujuannya untuk terhubung ke akses internet. Kemudian adapter 2 kita pilih host only adapter sesuai dengan perintah pada tugas. Kemudian di sini kita pilih yang VirtualBox host only Ethernet adapter pagar 2. Karena sudah kita setting tadi. Kemudian untuk ini kita pilih allow all. Kemudian jika sudah kita klik OK. Lanjut kita start virtual machine. Karena sudah kita langsung buka saja. Di sini kita akan melanjutkan dengan menyeting IP virtual machine. Kita login dulu seperti biasa. Baik, untuk menyeting IP virtual machine kita nanti, kita bisa ketikkan saja cd /etc/netplan, kemudian kita enter, kemudian kita ketik lagi ls, kemudian kita enter. Di situ nanti akan muncul 00 installer config YAML dan 50 cloud init YAML. Nah, kemudian kita bisa ketikkan lagi sudo nano 00 installer config YAML. Kemudian masukkan password kita. Nah, saya akan demokan sedikit dari apa yang saya bilang tadi. Baik, jika sudah mengetikkan seperti ini, cd /etc/netplan, kemudian ke bawah sampai ke sudo nano 00 installer config YAML, masukkan password kita, kemudian kita enter saja. Nah, maka akan muncul menu seperti ini. Ini tujuannya adalah untuk menyeting IP virtual machine kita. Jadi untuk nPost 3 ini untuk network NAT yang nanti akan menghubungkan internet. Kemudian untuk nPost 8 ini untuk network host only kita. Kita menyetingnya menjadi 192.168.15.34 sesuai dengan NIM saya. Untuk menggantinya kita bisa menulis seperti biasa, seperti mengganti IP PC tadi. 15.4 seperti ini. Kemudian kita bisa klik Ctrl X, Y, Enter. Jika sudah, kalian bisa ketikkan sudo netplan apply.
maka akan muncul keterangan seperti di layar, tidak apa-apa, bisa dilanjutkan. Kita bisa mengeceknya dengan mengetikkan IPA. Nah, setelah kita IPA, maka IP endpoint 8 kita atau host only sudah berubah menjadi 192.168.15.34 sesuai pada perintah yang ditugas. Selanjutnya, setelah melakukan konfigurasi tadi, kita bisa melakukan instalasi Apache 2. Kita bisikan saja sudo apache install apache. Baik, setelah mengetikkan ini bisa di enter saja. Baik, jika sudah diinstal Apache 2-nya, maka akan keluar seperti di layar atau di monitor. Kemudian kita bisa mengecek statusnya juga dengan mengetikkan sebagai berikut. Setelah diketikkan seperti ini, sudo spasi systemctl spasi status spasi Apache 2, kita bisa enter saja. Nah, maka akan keluar statusnya. Di sini statusnya sudah aktif ya. Baik, jika sudah melakukan install tadi, bisa dilanjutkan dengan mengkonfigurasinya. Untuk mengkonfigurasinya bisa diketikkan saja sudo spasi cuon spasi min r besar spasi www. Saya akan demokan sedikit terkait konfigurasi Apache 2. Baik, untuk pengetikan konfigurasi Apache 2-nya bisa dilihat seperti layar seperti itu. Sudo spasi cuon spasi min r besar spasi www strip data titik 2 www strip data spasi /var /www /html dan seterusnya sampai sudo spasi ufw spasi enable, kemudian kita enter saja. Nah, akan keluar firewall is active and enable on system startup. Setelah keluar firewall tersebut, kita bisa ketikkan lagi sudo spasi ufw spasi allow spasi apache. Kita enter. Maka akan keluar tersebut. Setelah itu kita bisa cek statusnya dengan mengetikkan dengan mengetikkan seperti itu sudo spasi ufw spasi status, kita enter saja. Maka statusnya sudah bisa terlihat, statusnya aktif Apache seperti itu. Setelah melakukan konfigurasi tersebut, kita bisa melakukan install MySQL Server. Untuk instalasi MySQL Server ini sama seperti dengan instalasi Apache 2. Kita bisa mengetikkan sudo spasi apache spasi install spasi MySQL Server, kemudian masukkan password kita, kemudian kita enter saja dan tunggu prosesnya. Jika selama proses ada perintah untuk ketik yes atau no, kita bisa ketikkan Y sampai proses selesai. Setelah menginstal MySQL, kita bisa mengeceknya langsung dengan mengetikkan sudo spasi service spasi MySQL spasi status. Kita enter saja. Maka status dari MySQL sudah bisa terlihat. Di sana bertuliskan status service is operational. Artinya sudah berjalan.
Setelah setelah menginstal dan mengecek MySQL, kita bisa lanjut untuk menginstal PHP. Kita bisa melakukannya sama saja caranya, mungkin hanya berbeda di perintahnya. Untuk perintahnya yaitu sudo spasi apt spasi install spasi php spasi lib apache 2 min spasi lib apache 2 strip mod strip php spasi php strip mysql. Kemudian setelah selesai bisa dilanjutkan dengan instalasi WordPress-nya. Untuk instalasi WordPress-nya, kita pertama pindah ke direktori web Apache dan unduh atau download paket WordPress terbarunya dengan mengetikkan cd spasi /var /www/html, kemudian kita enter, kemudian kita ketikkan lagi sudo spasi wget spasi https .2/wordpress.org/latest.tar.gz. Kemudian kita enter saja, tunggu sampai prosesnya selesai seperti proses-proses instalasi yang lain. Jika sudah, kita bisa ekstrak paket WordPress-nya dengan mengetikkan sudo spasi tar spasi min zxvf spasi latest.tar.gz. Kemudian ubah kepemilikan direktori WordPress agar dapat ditulis oleh pengguna dengan mengetikkan sudo spasi chown spasi -r spasi www strip data .2 www strip data spasi /var /www/html /wordpress. Kemudian kita bisa lanjut masuk ke MySQL dengan perintah sudo spasi MySQL min u spasi root min p. Saya akan coba demokan langsung. Min u root. Baik, bisa dilihat kita mengetikkan sudo spasi MySQL spasi min u spasi root spasi min p, kita enter, masukkan password kita, kemudian kita enter, maka kita sudah bisa masuk ke MySQL. Selanjutnya di situ kita bisa membuat database untuk WordPress. Untuk membuat database seperti biasa, kita bisa ketikkan create spasi database spasi WordPress, kemudian kita buat pengguna root untuk database WordPress. Untuk membuat database WordPress-nya, saya akan tunjukkan sedikit pengetikannya. Baik, untuk perintah membuat database di MySQL bisa mengetikkan create spasi database, kemudian nama yang akan menjadi database nantinya. Karena kita akan WordPress nantinya, untuk nama database-nya yaitu WordPress. Kemudian kita bisa enter, karena saya sudah membuat, jadi tidak perlu. Kita lanjut proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu setelah membuat pengguna root dengan mengetikkan create user root add localhost identified by Adam Fitriono, membuat pengguna root untuk database WordPress-nya dengan mengetikkan sebagai berikut. Root localhost. Baik, dengan mengetikkan create spasi user spasi root
add localhost spasi identified spasi p spasi Adam Fitriono titik koma, kemudian kita bisa enter. Karena saya sudah melakukannya, jadi kita bisa lanjut proses selanjutnya. Selanjutnya kita bisa berikan izin root untuk mengakses data dengan mengetikkan grant spasi all spasi privilege spasi on spasi WordPress to kemudian spasi root at localhost titik koma. Jika sudah, enter saja, maka akan keluar query OK. Jika sudah, kita akan membuat pengguna bebas untuk database, misalnya student atau Adam Fitriono. Kita buat dengan mengetikkan create spasi user spasi student at localhost, mirip seperti tadi. Kemudian identified by Adam Fitriono titik koma, enter. Kemudian kita grant spasi create spasi on spasi to spasi student at localhost titik koma, kita enter, maka akan keluar query OK lagi. Kita enter lagi, kita ketikkan lagi flash spasi privilege titik koma, kita enter query OK, muncul query OK, kita exit. Setelah itu kita ketikkan exit saja. Nah, setelah sampai proses ini, seharusnya WordPress sudah bisa dibuka di browser dengan mengetikkan sesuai tadi 192.168.1534. Tetapi saya mengalami kendala, yang keluar bukan WordPress melainkan adalah Apache 2 default page Ubuntu. Saya akan coba lihatkan. Baik Pak, saya malah mengalami keajaiban. Ternyata WordPress-nya berhasil dibuka, karena sebelumnya yang keluar adalah ini ketika saya buka 192.168.15.34. Setelah saya buka kembali, ternyata bisa keluar WordPress-nya. Karena sebelumnya yang keluar ini Pak. Nah, ini tiba-tiba ternyata malah bisa. Saya akan coba konfigurasi. Nah, ini Pak. Ternyata alhamdulillah malah WordPress-nya bisa dibuka. Karena sebelumnya nggak bisa Pak. Nah, udah sampai di WordPress, mungkin cukup Pak. Ini nggak tahu kenapa ternyata WordPress-nya malah bisa dibuka, karena di review tugas sebelumnya tidak bisa dibuka, dan memang nggak bisa dibuka karena di tugas juga saya sertakannya ini Pak, Apache 2 default page, keluarnya ini. Setelah saya coba untuk revisi, malah WordPress-nya berhasil Pak. Alhamdulillah, mungkin cukup di sini. Baik Pak, cukup sekian revisi review tugas dari saya. Saya mendapat pencerahan baru, yaitu WordPress-nya malah bisa dibuka, karena sebelumnya tidak bisa dibuka. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat atau
kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.